Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda bil basmalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayatan mitsaqu bani Israil. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah, id akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqa bani Israil, ikrar, perjanjian dengan Bani Israel, fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Wa qulna, dan kami mengatakan, wa qulna, dan kami mengatakan, la ta'buduna, janganlah kalian menyembah, waliya, bita itu dengan ta, waliya dengan ya. Berarti dalam satu qiraah berarti dibaca la ya'buduna illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini khabaran bimana nahi, khabar tetapi artinya larangan. Wa quriya la ta'budu, dan dibaca la ta'budu, jangan kalian menyembah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, bil walidaini, kepada orang tua, ihsana, dengan kebaikan, birran adalah perbuatan baik, wadil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Al-qarabatu atfun 'alal walidain, kalimat qarabah itu ataf kepada al-walidain. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu, dan katakanlah, wa qulu, dan ucapkanlah, linnasi, bagi manusia itu, qaulan, ucapan, hasanan, yang baik, minal amri bil ma'ruf, minal amri, dari memerintahkan, bil ma'ruf, kepada kebaikan, wan nahyi, dan mencegah, anil munkari, dan dari kemungkaran, wasidqi, dan berkata jujur, fi sya'ni Muhammadin, mengenai diri Muhammad, warifqi bihim, dan ramah bihim, pada manusia. Wa fi qira'atin, dan dalam satu qira'ah, bidhammil ha wa sukunus sin, husnan, masdarun wasfun bihi mubalaghah, sebagai masdar sifat mubalaghah. Wa aqimu, dan dirikanlah salata, salat, wa atu, dan tunaikanlah zakat, zakat. Wa qabiltum dzalika, dan kalian menerima itu. Tsumma tawallaitum a'radtum, kemudian kalian berpaling. A'radtum artinya berpaling. Anil wafa'i bihi, dari janji itu. Fi irtifatu anil ghibah, fihi al-iltifatu anil ghaibah, wa fi, dan di dalam sini iltifatu anil ghaibah, berpaling dari orang yang tidak ada, orang ketiga. Wal murad, yang dimaksud orang ketiga itu adalah aba'uhum, nenek moyang mereka. Illa, kecuali, qalilun minkum, kecuali sedikit sekali dari kalian. Wa antum, dan kalian semua, mu'riduna, berpaling anhu, dari perjanjian itu. Ka'bah itu seperti nenek moyang kalian, Bismillahirrahmanirrahim.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa dahulu kaum Bani Israel sudah ada ikrar dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Taurat bahwa mereka ada perjanjian, tetapi mereka mengingkari janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini sifat sebagian manusia. Pekan lalu sudah kita singgung bahwa salah satu tanda orang munafik itu adalah ketika dia dipercaya, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Proses ingkar ini berarti sudah ada dari zaman dahulu kala, ya, sampai nanti akhir zaman pasti akan ada. Hanya saja prosesnya yang berbeda, perjanjiannya yang berbeda, hubungannya juga yang berbeda. Tetapi sifat orang-orang seperti ini akan selalu ada hatta yaumil qiyamah. Makanya sekali lagi adanya kisah-kisah, ada sejarah-sejarah yang diulang di dalam Al-Quran yang sering disebutkan, itu harus mampu menjadi satu pelajaran bagi kita untuk tidak terjatuh, terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Jangan sampai kemudian banyaknya kisah yang ada, banyaknya cerita yang ada yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam kitabnya, kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam diri kita. Nah, minimal ini menjadi satu pengingat bagi kita bahwa kita harus memegang teguh janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala, perjanjian kita manusia dengan Allah. Yang pertama adalah la ta'buduna illallah. Jadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik. Kita dilarang untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mafhumnya kita melaksanakan ibadah itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memurnikan ibadah kita hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lalu sudah kita singgung bahwa orientasi di dalam kehidupan kita ini harus untuk Allah. Kita tidak boleh berorientasi kepada yang lainnya. Terlebih di dalam ibadah, tidak kurang dari 17 kali kita mengikrarkan diri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita. Hanya kepadanya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tapi di dalam kenyataannya masih ada di antara kita yang mengalami masalah di dalam proses kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara kita yang kemudian masih bermasalah dari sisi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Maka di dalam surat Al-Baqarah kita diingatkan udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam ini dengan totalitas, masuk Islam ini dengan sempurna. Kita harus mampu mengislamkan semua anggota tubuh kita. Jaga pandangan kita, jaga lisan kita, jaga tangan kita, jaga hati kita, jaga jiwa kita. Jangan kemudian kita mudah untuk mengotorinya. Orientasi ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Anbiya. Yuk diingat atau dibuka Suratul Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali diberikan wahyu kepadanya
untuk memberikan penegasan, untuk menyampaikan kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'budun. Maka menyembahlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Benerin sisi ibadah kita. Kalau di dalam penafsiran suratul Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka salah satu syarat bagi kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita sudah benerin sisi ibadah kita. Ibadah kita benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Itu satu rahasia. Kenapa? Na'budu itu didahulukan sebelum nasta'in. Kata ulama tafsir, salah satu syarat untuk bisa meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita harus beribadah dengan benar. Ibadah dengan benar itu harus memenuhi dua syarat, kan? Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah ibadah itu harus mengikuti aturan-aturan syariat. Ya bisa kemudian kita berinovasi sendiri dalam ibadah-ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, kalau sudah kita singgung, ibadah ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah. Kalau ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada ketetapan pastinya dari Allah Subhanahu wa taala, itu boleh bervariasi. Kita menolong orang, ya tidak harus kemudian kita nolong ngasih makan, bisa nanti memberikan tenaga dan segala macamnya. Itu poin pertama. Perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagian daripada dosa besar. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, padahal Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kalian. Tandingan itu bisa berupa Tuhan yang lain, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa manusia, bisa berupa jabatan. Ketika semua itu mengalahkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menomorsatukan selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat An-Nahl misalnya. Yuk coba di surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat 36 surat An-Nahl. Sesungguhnya kami telah memutus setiap umat. Allah memberikan utusan. Allah mengutus seorang rasul, seorang utusan itu setiap umat, setiap masyarakat untuk mendakwahkan apa? Ani i'budullaha, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Sesembahan, Tuhan, keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taghut. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Maka sekali lagi kita harus benerin sisi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perjanjian antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu memberikan dua manfaat kepada kita. Manfaat yang pertama adalah dengan berbuat baik kepada orang tua mampu menuntun kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berbuat baik kepada orang tua itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Kita diberikan anak-anak yang nantinya mereka berbakti kepada kita. Karena dosa kepada orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya dengan cash, kontan. Ketika ada anak yang durhaka kepada orang tua sebelum ajalnya tiba, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya. Wa qadha rabbuka di surat Al-Isra. Jadi ya. Tuh. Ini surat Al-Isra kemarin. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wabil walidaini ihsana gitu. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, harus berbuat baik kepada Allah. Kalau kita pakai bahasa kasar kan, tingkatan kita berbakti kepada orang tua itu berarti setelah kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala baru kemudian kita berbakti kepada orang tua gitu. Bakti kita kepada orang tua harus benar-benar dijaga. Maka bersyukur kita ketika hari ini kita masih punya orang tua. Maksimalkan diri dalam kebaikan, maksimalkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan merasa sedih ketika kita sudah kehilangan orang tua kita sudah meninggal. Entah itu ayah, entah ibu, atau entah keduanya. Rasa penyesalan yang luar biasa gitu. Karena kita belum mampu untuk membahagiakan di dalam kehidupan dunia ini. Maka bersihkan niat kita ketika kita diberi kesempatan untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Niatkan, kalau nggak mau untuk diri kita sendiri, niatkan. Kita menghafal itu untuk membanggakan orang tua, niatkan. Ketika kita menghafal Al-Quran ini untuk menghargai orang tua, membahagiakan orang tua, tidak hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Tahun ini kita akan wisuda, itu luar biasa. Hampir seluruh santri itu nanti wali santrinya hadir untuk mengikuti wisuda ini. Mereka bangga gitu loh. Walaupun kita semua, antum semua tidak lulus perguruan tinggi, tetapi ketika di wisuda sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, itu bangga sebagai orang tua. Itu pula yang nanti akan terjadi pada diri kita semua ketika anak-anak kita di wisuda Al-Quran 30 juz, sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mereka bangga. Maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Ya, kalau kemarin sempat kita singgung firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan. Kita harus khawatir, kita harus takut, jangan sampai kita nanti meninggalkan generasi-generasi yang lebih lemah dibandingkan dengan kita. Kita harus punya cita-cita, catat itu. Sekarang misalnya antum mencatat itu, yang harus catat apa? Harus punya sebuah tekad di dalam diri kita. Ketika kita mulai menghafal Al-Quran usia 17, usia 12, usia 20, usia antum semuanya, maka tekadkan dari jangan sampai kemudian anak-anak kita nanti mulai menghafal Al-Quran usia segitu. Harus mereka dari kecil sudah bisa menghafal Al-Quran. Itu namanya kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, karena mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan kita. Tapi kalau anak-anak kita nantinya hafal Al-Quran itu sudah usia sama dengan kita memulai menghafal, berarti kita tidak sukses sebagai orang tua. Kita melakukan pendekatan pemahaman pendidikan anak di ayat ini. Nah, itu berbuat baik kepada orang tua. Dan kata Nabi SAW, ada 3 amalan utama di dalam kehidupan ini. Amalan yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Salat di awal waktu itu bagian daripada perbuatan yang utama, perbuatan agung di dalam kehidupan ini. Dulu ada salah seorang sahabat yang ngadu kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, sahabat yang buta. Dia pengen mendapat dispensasi keringanan untuk tidak ikut berjamaah di masjid. Ketika beliau bertanya kepada Nabi, memungkinkan tidak, ini bahasa cerita kita, untuk mendapatkan keringanan karena nggak ada yang nuntun, rumahku jauh. Sahabat ini kemudian balik ditanya oleh Nabi SAW, apakah engkau mendengarkan azan? Ya, aku mendengarkan azan.
Maka kalau memang mendengarkan adzan maka tidak ada keringanan. Nanti yang mempunyai pahala besar gitu loh. Walaupun nanti ulama fikih ada yang mengatakan boleh sholat di rumah. Tapi kita ambil yang terbaiknya. Terbaiknya adalah dengan berjamaah di masjid. 3 amalan utama dalam kehidupan ini. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu rangkaian. Salat di awal waktu karena itu merupakan ciri orang-orang mukmin, ciri orang beriman. Kemudian berbakti kepada orang tua, itu juga ciri orang beriman. Kemudian al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Konteks jihad di dalam Al-Quran itu bermakna perang. Tapi kemudian kondisi saat sekarang ini bagian daripada satu kepantasan untuk kita berjihad. Kita harus buka kembali tafsir sampai tentang ayat-ayat jihad itu. Tapi jihad bagi kita para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu adalah kesungguhan kita. Kesungguhan kita di dalam belajar, kesungguhan kita di dalam menghafal, kesungguhan kita di dalam mengulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengulang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ketika kita belajar, kita akan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam apa tadi pagi? Ta'allamu wa'malu bihi, kan itu. Belajarlah kalian, kemudian amalkan. Nanti belajar dan mengamalkan itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, berbuat baik kepada orang tua ini dalam sisi ucapan harus hati-hati. Wala taqul lahuma uff. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua itu uff. Uff saja dilarang. Berarti ada dua huruf itu. Kita dilarang untuk mengucapkan 2 huruf kepada mereka. Terlebih kita mengangkat suara itu tidak boleh. Suara kita melebihi suara orang tua. Kita berkata keras kepada mereka. Jangan lantas kemudian kita menggunakan dalil kebiasaan. Kita sudah biasa ngomong keras, orang tua kita tidak marah. Iya, ada memang yang seperti itu. Tetapi bagian daripada cerminan iman. Kita diajarkan, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak perlu kemudian mengangkat suara kepada orang tua. Hati-hati ini, hati-hati. Kita baca sejarahnya Luqman ibnu Hakim. Luqman, bagaimana proses dia mendidik anaknya. Penanaman pertama adalah sisi akidah. Penanaman pertama adalah sisi ketauhidan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk menyembah Allah. Larangan untuk tidak menyembah Allah. Dilarang untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka zulmun 'azim. Kezaliman yang besar itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kandungan daripada ayat ke-83 ini adalah wadzil qurba, kita berbuat baik kepada kerabat, kita berbuat baik kepada saudara-saudara dekat kita. Mana secara umum ya? Kita berbuat baik kepada orang lain. Maka salah satu cara berbuat baik kita kepada orang lain itu adalah ketika ketemu kita senyum. Jangan terus-terusan apa kita memasang wajah datar gitu loh. Cerminan iman itu adalah talaqatul wajhi. Cerminan iman itu adalah wajah yang ceria. Tuh. Jangan bersemut ya ketemu orang yang ceria gitu loh. Jangan sampai kemudian kita salah. Ada orang, kita diem aja, nggak ada orang, senyum gitu. Mentang-mentang senyum itu sedekah. Iya, kan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah senyum itu sedekah. Syaratnya adalah ada orang lain. Kalau tidak ada orang lain bukan sedekah namanya kan. Tanda ya begitulah. Tanda sedang
ada sesuatu. Entah itu kebanyakan tidur subuh, entah itu kebanyakan tidur berdasar gitu. Itu tanda-tandanya begitu. Kita berbuat baik kepada kerabat, kita berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik kepada orang lain gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada orang gitu, berahsan kepada orang, maka orang lain akan berbuat baik kepada kita. Ahsan sebut lagi ya. Ahsan memang luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu masyhurnya adalah anak yang meninggal oleh ayahnya kan gitu. Yang ditinggal oleh orang tuanya, dua-duanya berarti yatim piatu dalam bahasa kita. Anak-anak yatim harus dikasihani. Nabi SAW di dalam salah satu riwayat mengatakan, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah gitu. Orang yang mengasuh, memelihara anak-anak yatim, maka orang tersebut seperti ini kan. Kahataini fil jannah. Seperti jari telunjuk dan jari di dalam surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetanggaan dengan Nabi satu kebanggaan yang luar biasa bagi kita kan. Bisa bertetanggaan dengan Nabi. Kita masuk surga saja sudah merasa bahagia, apalagi kemudian kita bisa bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kafilul yatim. Maka bagaimana kemudian ketika kita ketemu anak-anak yatim, berbuat baik kepadanya gitu loh. Santuni yatim-yatim yang belum mampu untuk bekerja, untuk menghasilkan sendiri, itu boleh untuk disantuni. Di sini kan ada yang yatim kan. Nah, santuni itu. Siapa yang yatim? Ya, itu. Bagilah, berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain. Kemudian yang kelima adalah wal masakin. Kita berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dalam khazanah fikih itu ada fakir, ada miskin. Apa bedanya? Fakir itu tidak punya apa-apa. Kalau miskin itu masih bisa bekerja, tetapi nggak cukup buat hidup, bukan buat gaya hidup loh ya. Kalau kita lihat kan sekarang ini, apa yang didapatkan itu tidak bisa mencukupi gaya hidup. Gaji itu cukup untuk hidup, tetapi tidak bisa cukup untuk gaya hidup gitu. Maka orang-orang yang miskin itu masuk kategori mereka sudah bekerja, tetapi hasil daripada pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhan pokoknya gitu. Makan masih pas-pasan, tidak bisa biaya buat pendidikan anak, itu namanya miskin. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Ini kalau mau mempraktekkan. Wal qaimu la yafturu wa kafaimu la yafturu. Jadi as-sa'i 'alal armalah, orang-orang yang mengasihani almarah. Al-armalah itu apa? Yang ditinggal suaminya, janda. Wal miskin, dan yang mengasihani orang-orang miskin, mereka apa? Kal mujahid fi sabilillah, seperti seorang mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kok ketawa-ketawa. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Kal qaimu la yaftur, seperti orang yang qaim, orang yang biasa salat malam tapi dia tidak bosan. Dia tidak merasa capek gitu. Wa kafaimi la yaftur, dan seperti orang yang puasa tidak pernah kemudian berbuka. Artinya tidak membatalkan puasanya. Itu pahala yang Allah janjikan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang menyayangi para janda tadi dan juga anak-anak yatim, orang miskin gitu. Fokus di miskinnya aja loh ya. Jangan fokus di yang lain. Kemudian
berikutnya adalah yang keenam, wa qulu linnasi husna. Mengucapkan berkata-kata yang baik. Kita harus mendidik diri kita untuk membiasakan kalimat-kalimat baik. Kalimat-kalimat baik itu muncul dari apa? Dari iman, dari hati. Al-zahiru yadullu 'alal batin. Zahiriyah kita ini cerminan daripada batin kita. Coba kalau kesandung, yuk, yang keluar apa? Allah. Masya Allah. Itu berarti hatinya baik gitu loh. Masya Allah. Kesandung, Masya Allah. Kejedot, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, berubah. Artinya itu cerminan daripada batin kita, bagaimana lisan kita ini. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jaga lisan kita jangan sampai kemudian gibah orang lain. Jaga semuanya gitu. Jangan sampai mencaci orang lain. Nabi SAW mengatakan apa? Fal yakul khairan, berkata yang baik. Kalau memang tidak bisa, diam gitu. Diam, ya. Jangan diam-diam ngopi ya. Diam itu artinya menahan lisan gitu. Tahan, jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang kemudian menyakiti orang lain. Oh, saya cuma bercanda kok, ya katakan. Kita lihat juga kepada diri kita, kalau kita bercanda dengan ucapan-ucapan seperti itu, posisi kita bagaimana? Kita tersinggung tidak? Kita marah atau tidak? Ucapan itu mampu menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh mata jarum. Benang itu kan enggak tajam kan. Itu ucapan kita mampu menusuk manapun, maka hati-hati. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid kan gitu. Semua yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yahya tanggal sekian jam sekian. Oh, ketika kesandung ngomongnya ini. Nah, itu ada nanti kelihatan. Jadi kemudian kita jaga ucapan-ucapan yang baik. Lebih kita penghafal Al-Quran, harus mencerminkan Al-Quran itu ada di dalam diri kita. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentu harus kemudian berusaha meneladani sisi kehidupan Nabi SAW di dalam kehidupan ini. Kemudian berikutnya adalah waqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan salat dan membayar zakat. Pelajaran yang ketujuh dari ayat ini adalah kita harus mendirikan salat dan menunaikan zakat. Salat adalah sarana bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga sarana bagi kita untuk mencurahkan isi hati kita, permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah. Kemudian zakat. Zakat ini untuk menolong sesama, membantu dari orang-orang yang punya kewajiban zakat kepada orang-orang yang tidak punya kewajiban zakat. Punya kewajiban zakat tapi mereka tidak mampu untuk berzakat. Kalau di dalam Al-Quran kan ada asnafut tsamaniyah, 8 golongan itu. Zakat diberikan kepada mereka. Nah, 7 hal inilah yang menjadi satu pengingat bagi kita, pelajaran bagi kita di ayat ini, bahwa jangan sampai di dalam kehidupan ini kita apa? Kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita durhaka terhadap orang tua, kita menyakiti tetangga, menyakiti saudara, menyakiti orang lain. Jangan sampai kemudian kita mengacuhkan orang-orang miskin. Jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jaga lisan kita dari umpatan. Jaga
dari hal-hal yang tidak baik. Cuma perhatikan sholat kita, bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ada kalimat wa qulu lin-nasi husna hasanan minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita singgung sedikit tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ketika di dalam kehidupan ini kita menemukan kemungkaran, kita menemukan kemaksiatan, kita menemukan kezaliman, cara melawannya bagaimana? Apakah kemudian adanya kezaliman, adanya kejahatan itu dilawan dengan kejahatan yang serupa? Apakah kemudian ketika kita disakiti kemudian nanti kita ganti menyakiti orang lain? Kan tidak begitu juga kan gitu. Kita mengambil satu sisi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd itu berapa? Jadi lupa. Jadi tidak selamanya perbuatan-perbuatan buruk itu dilawan dengan perbuatan buruk yang serupa. Kita harus melawan perbuatan buruk, kita harus melawan kezaliman itu dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, Ar-Ra'd ayat 17. Ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiyah wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayanqutu fil ardh. Nah itu kan, ketika keburukan itu digambarkan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang kotor. Kemudian Allah menurunkan air hujan, kotoran-kotoran tadi kan hilang. Analogi sederhananya misalnya, botol ini isinya air kopi hitam. Dianggaplah itu keburukan, itu kemaksiatan, itu kezaliman yang terjadi. Kemudian diisi ini dengan air yang bening gitu. Terus-terusan diisi dengan air bening. Kira-kira botol tadi berubah menjadi sesuatu yang bening atau tetap hitam? Nah itulah, ketika kita meyakini di sekeliling kita banyak kejahatan-kejahatan, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, kita harus berlomba dengan mereka untuk tetap melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan potensi yang kita miliki untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak lantas kemudian kezaliman kita buat dengan kekerasan, itu tidak. Berlomba. Fastabiqul khairat, kita berlomba di dalam kebaikan. Orang-orang konsisten dengan kemaksiatan, kita berusaha, berupaya konsisten dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini bisa kita ambil pelajaran juga bagaimana cara kita nantinya di dalam mendidik anak-anak kita, membentuk karakter anak-anak kita. Yang pertama adalah dalam proses pendidikan itu kepada anak-anak kita harus menanamkan apa? Menanamkan hal-hal yang baik. Kita harus kemudian menanamkan nilai-nilai religi kepada anak-anak kita. Kenalkan tauhid sejak dini, kenalkan hakikat Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Jangan sampai mereka nanti di dalam kehidupannya tidak kenal siapa Tuhannya. Jangan sampai kemudian mereka di dalam kehidupannya tidak tahu siapa yang harus mereka sembah. Kita bisa belajar dari sejarah Nabiullah Ibrahim kan gitu. Bagaimana Ibrahim ini mencari hakikat Tuhannya. Melihat bintang, oh ini Tuhan. Melihat apa? Bulan. Oh ini mungkin.
Karena yang kemarin itu tenggelam. Ketika lihat matahari, oh ini karena ini lebih besar. Tapi ketika semua itu tenggelam, Nabi Ibrahim kan ini bari umimah dikun kan gitu, melepaskan dirinya dari keyakinan yang seperti itu. Apalagi kondisi di akhir zaman ini, kondisi yang luar biasa. Tontonan sudah menjadi tuntunan kan gitu. Sudah banyak di antara kita yang mereka Muslim gitu kan, terjerembab di dalam apa? Di dalam nafsu-nafsu duniawi ya. Mereka sudah menjadi generasi-generasi ya itulah, yang nggak tahu siapa yang dibanggakan oleh mereka, siapa yang kemudian dijadikan teman oleh mereka. Ada sebagian kita orang tua yang merasa sedih ketika anaknya tidak bisa mengikuti euforia teman-temannya, tetapi biasa-biasa saja sifatnya ketika anak-anaknya tidak konsisten di dalam sholat, tidak mengetahui hakikat rohnya, tidak mengakui siapa Tuhannya. Ini bagian daripada akhir zaman. Maka kita mulai dari diri kita sendiri, kita pupuk keimanan, kita pupuk keyakinan di dalam diri kita, agar semua itu menjadi sesuatu yang kuat, tertancap di dalam diri kita. Di dalam kitab Taurat sebenarnya Bani Israel itu sudah meyakini, di sana sudah disebutkan siapapun yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala hukumannya adalah dibunuh. Di Taurat itu generasi Bani Israel itu, pokoknya siapapun di antara mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka harus dibunuh. Makanya tadi kan sebagian besar berpaling, meninggalkan Taurat, tidak percaya. Ayo ingat pekan lalu dan kita singgung. Mereka menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan bahwa itu dari Allah. Mereka merubah isi-isi daripada kitab Taurat itu, kemudian mengaku bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dari ayat ini adalah kita harus mengajarkan, mendidik mereka tentang nilai-nilai tanggung jawab. Tanggung jawab besar dalam kehidupan anak-anak kita dan kita tentunya adalah apa? Untuk punya tanggung jawab apa? Sholatnya, ibadahnya gitu. Maka kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun mereka tidak itu, maka boleh untuk dipukul gitu loh. Apalagi di usia kalian, waktunya sholat tidur, boleh ya. Diapain? Air kolam kan ada sesekali gitu, diangkat, masukin. Nah, ayo mandi dulu gitu. Ya. Biar mandi bersama Lele. Yes. Itu. Dan kita ajarkan kepada mereka tanggung jawab kan gitu. Untuk mendirikan sholat, untuk melaksanakan sholat. Tanpa adanya pembiasaan dari kecil, ketika sudah dewasa, ya mereka tidak akan punya rasa tanggung jawab gitu loh. Yang kedua, tanggung jawab bagi mereka apa? Kita melatih apa? Berbakti kepada orang tua. Dia harus bertanggung jawab dengan orang tua. Mereka punya orang tua, harus mereka layani gitu. Ketika orang tuanya sudah tua gitu, ya harus sabar menghadapi mereka. Dia harus bisa sabar, karena kita nanti juga akan tua. Makanya waliyadzubillah, kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ketemu dan orang-orang yang apa? Ketika mereka punya orang tuanya sudah sepuh, dimasukkan ke panti jompo ini. Jangan sampailah kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Tapi lah kalaulah terpaksa ketemu dan orang-orang yang seperti itu, tandain nanti pasti mereka akan dimasukkan panti jompo atau lebih buruk dibandingkan dengan itu dari perlakuan anaknya. Tadi kan di awal saya singgung, kes Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya ini. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang diberikan, yang bisa kita berikan kepada anak-anak ini mengacu kepada ayat ini adalah kita ajarkan kepada mereka untuk mempunyai nilai-nilai apa? Kepedulian sosial, peduli kepada orang lain, berbagi kepada orang lain. Musim pandemi, musim ujian gitu, bagaimana kita harus kemudian punya rasa simpati kepada orang lain gitu.
mudah berbagi, mudah menolong orang lain. Berbagi itu dengan sesuatu yang kita miliki. Punyanya tenaga ya dengan tenaga kita bantu orang lain. Punya harta dengan harta. Gitu. Kalau tidak punya apa-apa ya dengan doa kita. Gitu. Kita berdoa di sepertiga malam, doa selesai sholat. Karena itu tempat-tempat doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, pendidikan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita adalah sifat jujur. Kita tanamkan kepada mereka kejujuran. Tadi sudah disinggung di penafsiran tadi adalah wasidqu fi sya'ni Muhammadin wa rifqu bihim. Ajarkan kepada mereka kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, akan menuntun kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tanamkan kepada anak-anak kita apa? Kedisiplinan. Disiplin di dalam sholatnya. Waktunya sholat. Waktunya belajar. Jangan kemudian kita punya anak, kita biarkan mengalir begitu saja. Apa saja yang diminta dikasih, jangan. Maka membentuk karakter anak. Cara membentuk karakter anak dari ayat ini adalah yang pertama, tanamkan nilai religius. Yang kedua, tanamkan nilai tanggung jawab. Yang ketiga, tanamkan nilai peduli sosial, peduli kepada orang lain. Yang keempat, tanamkan kejujuran. Yang kelima, tanamkan kedisiplinan di dalam kehidupannya. Hidup kita sebagai seorang muslim harus disiplin. Hidup kita sebagai seorang muslim harus terarah. Kita punya pedoman yaitu Al-Quran. Kita punya dasar dalam kehidupan kita itu adalah Al-Quran. Kita mencoba untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit, satu ayat, dua ayat kita pelajari. Kemudian tanamkan di dalam diri untuk mampu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan ini. Kita berusaha seperti para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah generasi-generasi yang disebut sebagai generasi Al-Quran berjalan gitu. Bukan kemudian mereka kemana-mana bawa Al-Quran, tidak. Tetapi mereka berusaha mengamalkan ayat Al-Quran di dalam kehidupannya. Mereka punya satu kaidah, tidak akan pernah melanjutkan hafalannya ke ayat berikutnya sebelum ayat yang mereka hafal itu mereka pahami, kemudian mereka amalkan di dalam kehidupan ini. Tanamkan niat itu, kita tanamkan niat itu. Tetap sambil berdoa, berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk seperti itu, untuk mengamalkan ayat Al-Quran di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Itu yang bisa kita bahas, ayat ke-83. Kurang lebih maaf. Alhamdulillah wa alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.